Assalamualaikum, halo hai semuanya, jumpa lagi dengan Amel dan terima kasih sudah klik video ini ya teman-teman. Oke, di video kali ini Amel akan membahas atau mengangkat tema tentang setelah menikah nanti apakah kita harus hidup bersama dengan orang tua ataukah terpisah dengan orang tua. Penasaran? Yuk simak videonya sampai akhir. Oke, seperti yang sudah Amel ungkap di awal tadi, hari ini kita akan membahas tentang setelah menikah nanti teman-teman, apakah teman-teman akan bersamai orang tua, hidup bersama orang tua, ataukah teman-teman akan hidup bersama pasangan sendiri atau hidup mandiri gitu. Sebenarnya teman-teman ini bisa dikembalikan ke pribadi teman-teman atau pasangan gitu ya, kan setiap pasangan mungkin punya pertimbangannya masing-masing, mau hidup bersama dengan orang tua atau mertua ataupun hidup sendiri atau mandiri gitu. Tapi kali ini Amel akan berbagi pandangan Amel. Di sini Amel bukan seseorang yang harus dicontoh atau harus diajukan gitu teman-teman. Ini Amel cuma ingin berbagi pandangan aja gitu ya. Oke, Amel akan bagi dalam 8 poin. 8 alasan kenapa lebih baik kita itu harus hidup terpisah dengan orang tua setelah menikah. 1. Dengan tinggal sendiri, kamu dan pasangan kamu akan lebih enjoy gitu mengatur rumah tangga kalian teman-teman. Bukannya tak mau dicampuri, tapi terkadang campur tangan dari orang tua itu membuat tidak nyaman. Ya nggak sih? Contoh nih, dari hal yang sepele banget. Kamu sedang memasak, biasanya itu kamu setelah memasak terus makan, baru setelah itu cuci piring dan bersih-bersih dapur. Tapi berbeda nih dengan mertua atau orang tua kamu. Beliau-beliau ini biasanya lebih sering setelah memasak itu langsung bersih-bersih dapur atau cuci piring dulu gitu. Setelah bersih semuanya baru dilanjut untuk makan. Tapi intinya di sini kan sama ya teman-teman, harus bersih gitu setelah melakukan sesuatu. Yang beda itu hanya timingnya aja. Tapi kalau hal ini terjadi terus-menerus gitu kan jadinya nggak enak gitu ya kan. Mau nggak mau kan harus manut aturan orang yang punya rumah. Kalau di rumah orang tua juga harus manut dengan kebiasaan orang tua. Kalau kita di rumah sendiri meskipun ngontrak, meskipun kecil, kan enak mengatur apa yang kita mau sendiri gitu. Insya Allah nyaman. 2. Kalian sudah besar, sudah menikah, harus mulai membiasakan diri untuk mandiri. Sudah saatnya berhenti mengandalkan orang tua ataupun mertua dan mulai mandiri hidup berdua. Bukannya Amel meragukan orang yang sudah menikah itu masih hidup bersama orang tua atau pasangannya teman-teman. Mungkin mereka punya alasan tertentu kenapa masih membersamai orang tua. Entah itu karena orang tuanya sudah sepuh atau sudah tua, mungkin perlu ditemenin, perlu ada yang merawat, ataupun dia ini anak tunggal. Tapi selepas dari yang itu tadi teman-teman, di luar dari itu alangkah lebih baiknya teman-teman ini keluar dari zona nyaman. Zona nyaman yang gimana sih Mel? Yaitu membiasakan diri dan pasangan untuk apa-apa itu harus kita tanggung sendiri gitu. Belajar mandiri sedini mungkin untuk membangun rumah tangga. 3. Supaya kalian tahu bagaimana perjuangan orang tua kalian dulu menjadi seperti 20 atau 30 tahun yang lalu. Seperti orang tua kalian dulu gitu. Ingat banget nih, dulu pernah diceritain orang tua Amel, khususnya Ibu Amel ya. Jadi dulu itu sewaktu setelah menikah, beliau ini bersikukuh untuk hidup mandiri gitu. Hidup sendiri, ngontrak. Ngontrak. Kenapa demikian? Karena mungkin orang tua Amel, ibu dan bapak Amel ini kan sama-sama anak pertama ya. Mungkin beliau-beliau ini ingin mengajarkan kepada adik-adiknya nanti setelah menikah itu harus hidup mandiri, tidak bergantung dengan orang tuanya lagi begitu. Mungkin itu salah satunya. Tapi dengan mengontrak, orang tua juga bisa sembari mengumpulkan dana untuk membangun rumah idamannya gitu teman-teman. Setelah jalan 1 tahun, alhamdulillah rumah idaman itu sudah berdiri. Jadi sudah bisa ditinggali teman-teman, meskipun masih batu bata aja gitu. Zaman dulu itu susah karena kedua orang tua itu masih wiyata bakti. Zaman sekarang aja guru honorer itu masih gajinya nggak seberapa ya, apalagi zaman dulu. Jadi mereka itu bergotong royong bersama untuk membangun rumah idaman mereka. Nah, dari cerita inilah Amel dan suami bertekad kita harus bisa kayak orang tua kita. Orang tua kita aja bisa, insya Allah kita harus
bisa lebih baik gitu. Intinya sih teman-teman, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. 4. Karena apa-apa harus kita yang tanggung sendiri, jadi kita itu semakin termotivasi untuk bisa memenuhi kehidupan rumah tangga kita sendiri. Tinggal sendiri, belum punya rumah, meskipun harus ngontrak, itu pilihan yang harus dipilih sih teman-teman. Kenapa? Dengan tinggal sendiri kita tuh bisa tahu kebutuhan kita sehari-hari itu apa sih, dari mulai kebutuhan makan, kebutuhan mandi misal, kebutuhan kebersihan dan lain-lain. Muat gak penghasilan kita untuk memenuhi itu semua? Kalau nggak muat kan kita pasti cari alternatif yang lain gitu teman-teman, entah itu dengan berdagang atau dengan menjajal profesi yang lain. Pokoknya gimana caranya kita itu bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan jadilah kita dan pasangan termotivasi untuk lebih giat bekerja agar kebutuhan kita sendiri terpenuhi. 5. Ketika ada masalah, kamu dan pasangan kamu akan berusaha untuk menyelesaikannya sendiri, dan orang tua seharusnya tidak perlu tahu hal ini teman-teman. Kenapa? Kalau menurut Amel hal ini harus dibiasakan sih teman-teman, karena kadang kalau kita sering curhat dengan orang tua kita, dengan ibu kita misal, itu tuh kadang kita secara tidak sengaja menceritakan hal buruk pasangan kita kepada orang tua ataupun mertua kita. Ya enggak sih? Kadang kita justru membuat orang tua kita sedih dengan kita itu bertengkar dengan pasangan kita gitu. Mohon maaf sebelumnya teman-teman. Sedekat apapun kalian dengan ibu kalian atau orang tua kalian, alangkah lebih baiknya jika kalian punya masalah dengan pasangan diselesaikan sendiri. Kenapa? Karena lucu gitu loh menurut Amel kalau apa-apa itu kita harus cerita kepada orang tua. Karena dulu kan kita sendiri ya yang minta menikah. Jadi apa-apa itu harus kita sendiri yang tanggung, gimana pun caranya. Karena kita juga harus menjaga marwah atau kehormatan pasangan kita. Dan kalau boleh Amel cerita nih, Amel juga pernah kok cekcok dengan suami. Tapi alhamdulillah Amel nggak mau ngangkat ini ke orang tua ataupun mertua Amel. Karena menurut Amel ini tuh nggak benar, ini tuh lucu gitu loh. Lawang sudah besar, kamu sendiri yang minta nikah gitu kan. Ada masalah sedikit kok bawa-bawa orang tua. Gitu loh teman-teman. Ini menurut Amel sih. Kalau teman-teman kurang setuju, bisa nih teman-teman komen di bawah, oke? Keenam, belum lagi kalau kamu tinggal serumah dengan adik-adik kalian. Kalau misal kalian lagi cekcok, lagi nggak sepaham dengan pasangan kalian, kan terkadang bisa lost kontrol gitu teman-teman. Jadi adik-adik kalian mungkin tahu saat kalian bertengkar. Kembali lagi dengan menjaga marwah atau kehormatan teman-teman. Menjaga marwah pasangan juga sama dengan menjaga kehormatan rumah tangga kita. Kalau kita tinggal bersama adik-adik dan adik-adik kita itu tahu, kayak nggak sopan gitu nggak sih teman-teman? Jadi tinggal mandiri bakal mengurangi hal tersebut sih menurut Amel. Apalagi adik Amel semuanya perempuan. 7. Jika masih tinggal dengan orang tua ataupun tinggal dengan mertua misal, kamu akan menempatkan pasangan kamu di posisi yang sulit, kayak memilih gitu loh teman-teman. Kamu mau memilih aku atau memilih ibu kamu gitu. Tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, kita nih yang notabene pasangannya suami kita, istrinya suami kita, kadang itu juga kurang sepaham gitu ya. Ada ketidakcocokan dengan pasangan kita, apalagi dengan mertua kita yang notabene ketemu kita itu sudah dewasa gitu. Pasti ada ketidakcocokan di beberapa titik. Hal ini akan menyulitkan pasangan kita pasti. Tapi menurut Amel, disinilah kita harus mengalah teman-teman. Karena apa? Karena anak laki-laki adalah milik ibunya. Bersyukurlah kalian jika memiliki suami yang sangat sayang dan hormat kepada ibunya. Yang ke-8, di rumah baru dan lingkungan baru, kalian bisa mengembangkan diri juga teman-teman. Tidak hanya dikenal sebagai anak Pak ini atau anak ibu ini. Ya enggak sih teman-teman? Dulu waktu Amel menikah kan kebetulan ngontrak nih di kontrakan mini gitu di Semarang. Harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Adaptasi yang gimana sih Mel? Jadi dulu kan sebelum menikah tinggalnya di kos, jadi tidak harus berbaur dengan masyarakat sekitar gitu teman-teman. Tidak ada ikut arisan, tidak ada ikut PKK, tidak ada ikut kumpulan RT atau pengajian gitu. Tapi di kontrakan ini Amel harus bisa nih berbaur dengan ibu-ibu yang lain. Misal harus ikut PKK, harus ikut perkumpulan RT, harus ikut arisan, harus ikut pengajian.
Dulu awalnya juga malu teman-teman, ogah-ogahan gitu. Tapi ternyata setelah dicoba asik juga kok kumpul bersama ibu-ibu. Jadi punya banyak teman, punya banyak cerita juga. Itu temannya nggak cuman teman kos atau teman asrama ataupun teman kuliah, tapi juga punya teman ibu-ibu kompleks. Oke, sekian cerita Amel mengenai mengapa teman-teman harus tinggal secara terpisah dengan orang tua atau harus tinggal mandiri setelah menikah. Tidak harus sudah punya rumah teman-teman, ngontrak pun nggak apa-apa selagi teman-teman dan pasangan mengumpulkan dana untuk memiliki rumah idaman gitu. Kontrakan kecil pun nggak masalah, karena disinilah tempat kalian dan pasangan kalian itu berkembang secara apa? Berkembang secara mental, secara kedewasaan. Tempat ini jadi teritori ternyaman bagi kalian gitu, tempat saling belajar dan saling memahami juga, insya Allah. Terima kasih teman-teman yang sudah simak video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung Amel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!